Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Nah, dalam video kali ini saya akan bicara tentang kegiatan sosialisasi Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara bekerja sama dengan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Nah, kali ini ya sosialisasi menyasar anggota-anggota organisasi profesi guru. Nah, seperti apa kegiatannya? Karena juga dihadiri oleh anggota DPRD DKI Jakarta Bapak Joni Simanjuntak. Ayo kita ikuti terus ya dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Tim PPK Stop Kekerasan. Jadi kegiatan ini diselenggarakan tuh di hari libur sekolah dan kebetulan juga hari libur kerja karena kebetulan hari Sabtu. Nah, jadi kegiatan sosialisasi ini adalah kerjasama antara Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara dengan Federasi Serikat Guru Indonesia. Kebetulan saya di Sudin Pendidikan Wilayah 2 adalah sebagai salah satu tim Satgas ya PPK atau pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Sementara di FSGI saya itu sebagai ketua Dewan Pakar FSGI. Nah, saya mencoba menyatukan nih agar sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Jadi memang Sudin Pendidikan Wilayah 2 sebagai pemerintah wajib mensosialisasi Permendikbudristek 46 ini kepada semua pihak, di tentu saja pada stakeholder pendidikan. Nah, secara kebetulan ya karena saya juga punya kena kewenangan lah di FSGI, maka saya mengundang juga gitu. Nah, ini karena tentu keterbatasan biaya ya, kami kemudian mencoba mengadakannya adalah hybrid. Jadi secara luring ya di lokasinya di Aula SMA Negeri 13 Jakarta, itu kami mencoba untuk mengundang sekitar 40 orang saja. Nah, itu yang secara luring. Sementara secara daringnya itu dihadiri oleh hampir seluruh organisasi profesi di berbagai daerah menjadi anggota FSGI, yaitu sekitar 150 orang yang bergabung melalui Zoom meeting. Nah, yang secara luring ini kita pilih ya yang berada di Jakarta karena secara kebetulan memang FSGI ini punya perwakilan hampir di seluruh wilayah Jakarta. Jadi bahkan ada di Kepulauan Seribu. Nah, makanya kegiatan ini ya dibuka oleh Bapak Acep Mahmudin. Beliau adalah Kepala Seksi SMP dan SMA mewakili Ibu Kasudin. Nah, dibuka sambutan dan dibuka secara resmi, baru kemudian ya ini ada yang kemudian keynote speaker ya. Nah, keynote speaker ini adalah Bapak Joni Simanjuntak ya. Tentu di awal ya saya membuka
acara itu dalam rangka memberikan laporan ya siapa saja yang kemudian hadir kan. Setelah itu Pak Acep sebagai kasih dan buka acara, lalu Pak Joni. Nah setelah acara pembukaan ini selesai ya ada break sekitar 15 menit baru kemudian masuk kepada sosialisasi. Dan seperti biasa saya menjadi narasumber, saya menyampaikan tentang Permendikbudristek 46 tahun 2023 ini apa bedanya dengan 82 tahun 2015, lalu seperti apa cara bekerjanya tim PPK sekolah ketika menerima laporan, kemudian melakukan pemeriksaan, dan yang berikutnya adalah memberikan kesimpulan, lalu merekomendasi kepala sekolah untuk melakukan sesuatu nih ya, apakah terbukti berarti harus memberi sanksi, apakah ada dampak-dampak psikologi berarti harus ada pemulihan psikologi, maka ada rujukan dari kepala sekolah kepada tim Satgas daerah. Nah ini ya berlangsung cukup lama hingga pukul 12.30, kemudian kami makan siang. Setelah makan siang maka para peserta pulang, dan para peserta ini positif banget gitu ya. Nah ada 2 sekolah yang kemudian menjadi contoh baik dalam melaksanakan Permendikbudristek 46, terutama ketika melakukan penanganan kasus, yaitu ada 1 TK dan 1 SMP. Mereka berbagi ya, maju ke depan kemudian berbicara bahwa mereka itu dulu nerapin kalau nanganin kasus itu kayak tempo dulu, dikumpulin semua, mau anak yang dilaporkan, yang melapor, kemudian saksi-saksi, kemudian orang tuanya dikumpulin jadi satu, yang terjadi tidak efektif penyelesaiannya. Maka kemudian mereka menerapkan Permendikbudristek 46 dan ternyata berhasil. Nah seperti apa nih testimoni mereka? Kita simak dalam video berikut ini. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan untuk Pak Acep semoga berkenan membuka acara, untuk Pak Joni berkenan untuk memberi semangat pada kami semua. Dan ini tidak hanya Jakarta Utara wilayah 2 ya. Coba yang berasal dari Jakarta Utara berapa orang? 7 tangan? Nah cukup banyak ya Pak Acep ya. Nah lalu yang dari Jakarta, nah itu ya Pak. Oke. Dari Jakarta Pusat ada kan ya? Ah itu ada Pak. Lalu Kepulauan Seribu mungkin nggak hadir ya? Oh online, karena kami ada ya hybrid Pak. Jadi ini ada daring, ada luring. Nah yang luring ini diikuti oleh teman-teman FSI bahkan di seluruh Indonesia Pak. Jadi ada dari beberapa daerah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Acep ya sudah ikut hadir dan akan membuka acara. Karena selain permintaan saya secara pribadi, tapi beliau juga diminta oleh Bu Kasudin. Terima kasih. Ada kapan begitu ya? Masih ada, dan saya sudah datangi itu kepala sekolah SMA, tidak saya sebutkan ya, datang ke sebuah tempat, ya ampun Pak, masih pakai ya seperti itu kondisinya gitu. Tapi saya salut kepala sekolah dengan melihat kasus anak itu dia datangi, bahasanya itu homicide ya. Nah ini yang zaman dulu kan seperti itu, homicide, kita datang, ternyata luar biasa. Jadi Pak Acep, saya agak merinding cerita, dikirimkan videonya ke saya. Pak Acep ini salah satu rumah orang tua SMA ini. Aduh subhanallah, sebelah Pak lanjut Pak, Bapak hebat banget bisa sempat datang ke tempat-tempat orang tua kita yang itu. Nah mudah-mudahan terselesaikan. Salah satunya itu anak itu sering tidak masuk misalnya. Ternyata tidak masuk itu bukan hanya karena ya faktor yang pemerintah kita udah luar biasa baiknya, sarana prasarana sudah disiapkan, tapi kadang-kadang masih ada hal yang mungkin oleh orang tua
mereka lebih dibutuhkan daripada ke sekolah. Dan ini menjadi tugas kita semua guru-guru untuk mengingatkan bahwa yang merubah nasib itu salah satu adalah pendidikan. Masih banyak sampai ada orang tua bilang begini, Bapak kan ini begitu beliau pindah ke sini Pak, resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu sekolah, saya tidak begitu tertarik dengan pelajaran ilmu pasti gitu loh, berhitung ke SMP segala macam. Cuma guru saya ini galak Bu. Iya, dulu waktu di SMP ilmu ukur zaman saya, gurunya dua-dua lagi orang Batak lagi kan. Waduh, main gebuk aja Bu. Ya akhirnya saya semakin goblok. Akhirnya semakin tertanam, ya memang saya bodoh rupanya gitu. Padahal sebenarnya, tapi ketika saya SMA, ada salah satu guru saya, namanya Dr. Andus Saburdin Ahmad. Dia pembina bahasa Indonesia di Televisi Republik Indonesia Medan. Dia guru saya. Memang pelajaran karena saya suka sastra gitu, dia bercerita tertarik. Saya semangat banget gitu. Saya suka bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial. Bahkan teman-teman saya di SMA atau SMP dia bilang saya itu kamus berjalan. Mau ditanya di mana pun, pemain bola mana, ibu kota ini di mana, Paris itu di mana, segala macam gitu. Bahkan karena saya suka membaca koran, baca ini segala macam itu, mimpi saya anak pikiran Pak. Ibu ya, orang tua saya, yang ibu saya aja kelas 3, hanya kelas 3 SD. Bapak saya juga hanya SD doang. Ya, tinggal di pinggiran kota Medan. Terakhir kami hanya ngontrak rumah. Nah, tapi karena memang saya terbiasa membaca dan sebagainya itu, maka saya mimpi saya gimana saya supaya bisa nanti ke Paris. Karena baca reportase wartawan bagaimana sih Prancis, revolusi Prancis dan sebagainya. Jadi mimpi saya itu tinggi. Nggak ngerti waktu jadi anak-anak dengan situasi gitu apa ya kita bisa ngelawan? Nggak bisa. Nah singkat cerita tuh kata dia bertengkar sama ibunya. Dia naik ke lantai 2 kamarnya, ibunya masuk kamar. Nggak taunya ibunya ngambil handphone. Dengan emosi ibunya nulis di grup WA sekolah dong, yang ada wali kelas. Ini sekolah apaan ya? Lalu bapak-bapak ini anak saya baik gitu-gitu. Marah si ibu. Nah ngomongnya nggak ke wali kelas langsung, ke grup. Semua orang tua tahu dong. Kepo dong, nanya anaknya, semua anak tahu. Anak ini nggak tahu apa-apa. Besok ke sekolah, kan nggak ngerti. Begitu masuk kelas, teman-temannya ngerubutin. Lu emang kenapa kok bisa kayak gini? Diceritain kan? Anak ini bingung. Ini kenapa percakapanku dan ibuku semua tahu? Pak, ya. Terima kasih ya Pak. Selamat jalan ya Pak. Hati-hati. Mungkin Dika. Ya Pak Heru. Nah, setelah itu anak ini singkat cerita ya. Udah nih anak ini dateng deh temennya. Dipanggil tuh sama ibu wali kelas ke ruang guru. Dia naruh tas, nggak jawab teman-temannya, dia ke ruang guru. Sampai ruang guru ya, ketemulah sama gurunya. Bu, ibu manggil saya. Oh kamu yang namanya ini, iya. Kamu lagi ngapain sih kayak gitu pakai cerita-cerita sama ibu kamu? Kenapa kamu gak cerita sama saya? Kan saya juga bisa nyelesainnya. Disalahin kan? Ditanya aja belum. Kenapa kasusnya? Anak ini pasti bengong dong. Dia bilang gini, kenapa orang dewasa kayak gini semua? Nah, datanglah guru yang ngusir. Oh, kamu yang kemarin saya usir ya? Lah, kamu kenapa nggak ngomong? Kenapa nggak cerita? Lah, dia aja nggak nanya, kan main ngusir. Anak itu nggak selesai dong masalahnya. Maka dia cerita sama saya, Bu, bisa nggak ngomong sama orang-orang itu? Oh ya, ibu akan ngomong besok. Jadi dia sampai nggak tahu gimana cara nyelesainnya. Terus abis itu dia bilang sama saya, ibu saya ini ember. Besok-besok saya nggak akan pernah mau cerita. Dia nggak mau cerita apa-apa lagi sama ibu. Nah itu bahayanya kita. Kita ini orang dewasa, pernah jadi anak, tapi kita nggak ngerti anak-anak. Dan ibu, anak-anak tuh nggak ngerti resiko. Otak kita tuh udah 5 bagian.
Otak yang matang pertama itu emosional, perasaan. Maka anak-anak kita itu lebih mudah kita dekati dengan perasaan. Makanya tuh tadi kasus orang itu ngedekatin dengan itu tuh gampang, karena dia tahu anak-anak kita itu di situ masalahnya. Dia otaknya emang perasaan, maka kalau butuh kasih sayang, kasih sayang. Kalau butuh apa, kasih yang bagian yang dia butuhkan itu. Dia akan merasa terpenuhi dan merasa nggak mau kehilangan. Jadi kayak orang lapar, ya nggak mau hilang, nggak mau lapar lagi. Itu yang dialami anak-anak kita. Sementara kita tuh otaknya matang semua. Otak berpikir di anak tuh belum matang. Di bagian yang depan ini belum matang. Tapi kita sering kali ngomongin anak mikir kayak kita. Kamu kayak gitu aja nggak tahu. Terus misalnya, kamu tuh ya, itu kan harusnya kamu memahami bahwa itu akan bahaya. Anak-anak nggak ngerti itu, Bapak Ibu. Karena otaknya belum matang. Kita semua waktu umur dia juga belum matang. Jadi kita tuh matengnya, total seluruh otak kita tuh rata-rata di umur 28. Anak kita itu masih anak-anak, apalagi SMP, SD. Tapi kita nyuruh dia berpikir kayak orang dewasa. Nah, sekarang anak laki-laki. Nah, kenapa anak laki-laki lebih sering mengalami kekerasan psikis? Karena kita itu menganggap anak laki-laki itu nggak boleh nangis kan. Kita nganggap bahwa itu tabu untuk anak laki-laki. Padahal air mata diciptakan Tuhan untuk laki-laki dan perempuan. Dan boleh dipakai. Dan itu sebenarnya cara Tuhan membuat manusia itu memulihkan dirinya dengan cara mandiri. Yaitu menangis. Coba Bapak Ibu ingat, dulu pernah punya masalah besar, nangis nggak? Udah nangis, lama nggak? Terus matanya sembab nggak? Abis itu pusing nggak kepala? Ngantuk nggak? Terus kan tidur. Abis bangun ngerasa lebih lega nggak? Nah, anak laki-laki disuruh menangis begitu. Jadi jangan bilang gini, nah kamu sekarang boleh nangis tapi diam-diam, ya nggak usah. Nangis tuh bebas aja, biarkan. Karena menangis bukan hal yang menabukan, bukan. Jadi itu cara manusia memulihkan diri secara psikologi. Next. Nah, lalu fisik. Ternyata kekerasan fisik juga terjadi loh Bapak Ibu. Untuk anak laki-laki maupun perempuan. Datanya juga tinggi. Tiap 5 anak perempuan 1 ngalami. Anak laki-laki itu tiap 3 1 ngalami. Next. Jadi datanya anak kita dari pengalaman hidupnya ngalami kekerasan ya. Next. Nah, Indonesia ternyata 10 tertinggi kekerasan seksual anak secara online, secara daring ya. Oke, ini sekarang saya mau melakukan perbedaan. Kayaknya saya tuh salah kirim PPT deh. Nggak, ini benar di bagian ini, tapi sebenarnya sebentar ya Bapak Ibu, saya ganti PPT-nya. Nggak, data itu emang disampaikan juga di PPT saya, tapi maksudnya ini lebih pas yang ini. Sebentar. Maaf ya Pak Mansur. Maaf ya Bapak Ibu. Oke. Oke, baik. Sudah ya Pak Mansur, saya kirim. Kita sepakat untuk pemilihan presidium sidang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Maka saya bacakan ketetapan kongresnya. Ketetapan kongres ketiga Federasi Serikat Guru Indonesia nomor 002-K-FSGI-12 Romawi 2024 tentang tata tertib pemilihan presidium sidang Kongres ketiga Federasi Serikat Guru Indonesia. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Indonesia, Kongres ketiga Federasi Serikat Guru Indonesia setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil pembahasan pada sidang pleno 1 Kongres ketiga Federasi Serikat Guru Indonesia pada tanggal 28 Desember di Jakarta, memutuskan menetapkan pertama tata tertib pemilihan presidium sidang Kongres ketiga Federasi Serikat Guru Indonesia. Yang kedua, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2024, pimpinan sidang Kongres ketiga Federasi Serikat Guru Indonesia Jakarta Sukardana ditandatangani, Fahmi Hatip ditandatangani, dan Fahriza Marta Tanjung ditandatangani. Baik Bapak dan Ibu, karena kita sudah sepakat untuk pemilihan presidium sidang kita lakukan secara musyawarah dan mufakat. Kalau kita lihat di sini tadi memang jumlahnya, yang pertama kita sepakati dulu jumlahnya.
Kalau tadi di awal sebenarnya jumlahnya ada 3, tapi karena mengingat jumlah kita yang sedikit, barangkali mungkin ada usulan dari Bapak dan Ibu seperti apa? Kami persilakan. Pembahasan agenda acara, yang kedua pembahasan tata tertib kongres, dan yang ketiga pemilihan presidium sidang. Apakah agenda acara yang ada di depan ini bisa langsung belum kelihatan? Ini. Oh ya. Oke. Siap-siap. Tadi sidang pleno pertama. Selanjutnya sidang pleno kedua. Sidang pleno kedua itu akan membahas tentang pertama laporan pertanggungjawaban pengurus pusat FSGI, yang kedua pandangan umum atau tanggapan, dan yang ketiga pernyataan demisioner pengurus FSGI. Setelah itu nanti ada pleno 3. Pleno 3 ini akan dilakukan sidang komisi terbagi dalam 3 komisi, yaitu komisi A akan membahas tentang rekomendasi internal maupun eksternal, komisi B itu membahas tentang program kerja, dan komisi C akan membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FSGI. Berikutnya pada sidang pleno keempat memasuki pertama pembahasan tata tertib pemilihan, yang kedua pembahasan kriteria calon, yang ketiga pemilihan pengurus, dan yang keempat pembentukan dan pemilihan anggota dewan pakar, dewan kehormatan, dan lainnya. Sampai pleno 4. Setelah itu penutupan, closing. Jadi Oke ya, demikian ya video ini. Semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Mari kita wujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, tanpa kekerasan. Dan itu harus dilakukan oleh semua guru, dan harus juga dilakukan nih sosialisasi seperti ini oleh seluruh organisasi profesi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum.